kita beralih kepada penanya. Ini ada Pak, di layar ada Pak Takim Daki dari Morowali. Silakan Pak, silakan Pak Takim. Terima kasih Pak sudah bergabung di webinar Inspirasi Bisnis hari ini. Silakan langsung masih di mute ya. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, menarik ini Pak. Kebetulan saya pendamping desa Pak. Oh iya iya. Ya, saya di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Kebetulan saya juga lagi proses tesis ini berhubungan dengan desa wisata ini Pak. Mungkin saya butuh dari Bapak karena selama ini dalam mungkin awalnya ya saya minta petunjuk ini atau mungkin ada share sedikit. Mau memulai itu apakah ada motivator atau memang kumpul-kumpulnya ide itu sehingga bisa dijadikan agrowisata begitu, atau mungkin karena ada alasan-alasan lain karena kita ini punya kegiatan, punya usaha yang sama di bidang kopi, kenapa tidak mungkin ada sumber yang lain yang kita coba lakukan sehingga ini juga bisa menambah pendapatan dari kelompok tani itu sendiri. Ya, kemudian dalam proses pembinaan kelompok ini, Bang Adianto, kompaknya gimana sih? Apa mungkin ada juga anggota yang mungkin selama ini awalnya semangat, akhirnya juga nggak jalan lagi, sudah mulai keluar dari kelompok, mungkin Pak. Terus gimana dengan desanya Pak? Dengan desanya gimana? Apakah ini juga bisa dilakukan kerjasama dengan desa, dengan usaha BUMDes misalnya, atau mungkin mandiri begitu Pak. Baik, terima kasih ini Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Jadi Pak Ngadianto, sedikit saya sela sebelum Bapak menjawab, bahwa memang kan objek wisata atau mengembangkan wisata agro ini kan, kalau Pak Ngadianto ini adalah berawal dari kelompok tani. Ya, dari kelompok tani, idenya dari kelompok tani, itu kenapa Bapak saya hadirkan hari ini, karena saya ingin banget membagi inspirasi ini kepada masyarakat banyak. Karena kalau dihadirkan atau digagas oleh pemerintah atau dinas terkait, hal yang biasa. Kemudian digagas oleh orang yang punya uang, konglomerat juga hal yang biasa, tapi ini dari kelompok tani gitu loh. Itu yang ingin digali. Silakan Pak menjawab pertanyaan dari Pak Takim Dake tadi Pak. Silakan Pak. Oh, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus. Untuk awalnya kami menggagas untuk mendirikan Edowisata. Ini kan konsepnya mengalir aja. Kita sering kumpul-kumpul, sering ketemuan, tapi mungkin dengan sudah ada potensi yang ada di kami, dengan sudah mempunyai awal gagasan, terutama untuk segi pendamping, kami saat ini yang paling mendampingi ada di kelompok itu adalah pendamping penyuluh pertanian yang ada di kecamatan. Itulah pendamping kami untuk mendampingi kelompok biar eksis dan konsisten, kelompok yang mempunyai tujuan dan mempunyai gagasan. Dan disitulah kami juga untuk menciptakan suatu arah menjadi edukasi. Memang kita harus satu, ada peluang, ada gagasan, dan ada rumusan, dan didukung dengan kekompakan. Dan masalah kekompakan tadi mungkin itu manusiawi lah, kalau mungkin ada yang suka dan nggak suka, tapi karena kami sudah mempunyai suatu kelompok, sudah mempunyai aturan yang harus kita jalankan bersama-sama. Untuk mungkin hal orang-orang yang nggak senang itu apabila
kita itu sering komunikasi, sering kita ketemu, kita bisa memberikan jalan keluar sehingga tidak menjadi mungkin hal-hal yang merusak dengan kekompakan tadi di kelompok tadi. Dan pertanyaan selanjutnya apa tadi yang belum saya jawab? Apa tadi Pak Takim? Pak Takim masih di Iya, siap, moga-moga. Iya. Kayaknya sudah Bu. Mungkin ya, sudah. Mungkin kalau kegiatan pengembangan ke depan seperti apa, Pak, terhadap kelompok ini? Selain mungkin tadi agrowisata, mungkin dengan konsep wisatanya, ada yang lainnya enggak, Pak? Pengembangan ke depan kami hanya memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kami, yaitu yang mungkin tahun ini kami baru mau saya wujudkan adalah jelajah hutan kopi yang mengelilingi hutan kopi, sehingga nantinya pengunjung itu tidak jenuh, cuma duduk-duduk, cuma ngobrol-ngobrol, dan nantinya apabila pengen menikmati alam sekitar kita pakai alat transportasi yang ada, menikmati pemandangan alam yang ada di sekitar kita. Itu untuk program kami selanjutnya tadi. Iya, terima kasih Pak Ngadianto, terima kasih Pak Takim. Ini saya sapa dulu ya Pak ya, banyak sekali yang dari ini nih, dari luar kota juga ini. Ada Pak Dasrial, penyuluh pertanian pada Dinas Perkebunan Jambi. Pak Dasrial mungkin bisa sharing tentang bagaimana pertanian atau agrowisata di wilayah Jambi, Pak. Pak Dasrial. Pak Dasrial. Oke. Kemudian atau mungkin ada yang lain yang mau sharing, silakan Pak, atau mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu silakan. Iya, ini dari tadi saya cari di mana di layar, kok tadi lihat ada Pak Yani, ternyata ada. Pak Yani, silakan Pak Yani. Pak Yani ini Bapak Ibu ini dari BUMDes ya, silakan Pak Yani. Oke, terima kasih Ibu Ila dan Ko Suson untuk senior kami, juga teman kami Pak Guntur Subagja Mahardika, Ketua Umum Intani. Lama tidak jumpa, kali ini kita bisa berjumpa biarpun melalui Zoom meeting. Ini sangat luar biasa. Yang paling getol dengan kegiatannya salah satunya dengan para petani, karena hampir petani di Indonesia ini hampir punah. Kenapa? Karena saya hampir setiap hari, setiap minggu, tiap bulan kami selalu keliling di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Barat, kami mengamati petani. Nah, ini yang paling getol itu hanya Intani. Nah, maka ini memang harus perlu kita support, karena masyarakat di Indonesia pada umumnya yang namanya petani itu capek, petani itu kotor. Jadi pemuda-pemuda di desa ini enggan menjadi orang petani. Setelah lulus menjadi sebagai sarjana, dia meninggalkan desa untuk lari ke kota mencari pekerjaan, karena merasa hidup sebagai petani ini tidak bisa hidup yang layak. Nah, ini perlu belajar dengan Pak Ngadianto. Ternyata petani ini asik, petani yang milenial, petani yang bisa membawa berkah, bisa mendapatkan duit. Tadi sudah disampaikan Ibu Ila, yang mana di kota itu serba mahal, padahal semua itu produk dari petani desa. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Nah, kami hanya sekedar memberi motivasi aja, Ibu Ila. Saya tadi mengamati dari awal apa yang telah disampaikan oleh senior kami Pak Guntur Subagja kaitan dengan desa. Memang kami di mana-mana bicara tentang desa, Ibu. Benar, sesuai dengan nawacita Jokowi di alinea ketiga, membangun melalui daerah pinggiran. Yang dimaksud daerah pinggiran Jokowi ini kan
desa. Nah, maka pembangunan perekonomian diawali dari desa untuk membangun Indonesia. Nah, ini sekelumit dari Pak Guntur tadi. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Ngadianto ini bahwa obor besar dinyalakan di Jakarta tidak akan mampu menerangi desa-desa di seluruh Indonesia. Tapi apabila Pak Ngadianto ini berada di desa, akan bisa menerangi desa-desa di seluruh Indonesia. Nah, inilah maka kami sangat solid. Suatu saat kita agendakan Pak Guntur, Bu Ila, kita sowan ke Pak Ngadianto, kita nyeduh kopi bareng-bareng di sana sambil menikmati pemandangan alam yang ada di Sirap. Nah, kebetulan saya beberapa bulan yang lalu juga memberikan sebuah motivasi, ajaan pemuda desa untuk membangun desa, jangan meninggalkan desanya di Kebondowo, Banyu Biru, dengan Dinas Disporapar Provinsi Jawa Tengah. Nah, suatu saat nanti kami akan ke Sirap. Perlu dikenalkan Pak Ngadianto, kebetulan saya sebagai Ketua Umum Pokdarwis Provinsi Jawa Tengah. Jadi kami nanti bisa kerjasama, bisa kolaborasi, bisa nyambung. Bila perlu Pak Ngadianto nanti menjadi Ketua Pokdarwis juga untuk pengembangan wisata, karena sudah punya komunitas, punya kelompok. Ini juga harus mempunyai sebuah kesadaran berwisata. Cara berwisata yang baik, cara meningkatkan bagaimana wisata Sirap ini bisa dikenal oleh masyarakat secara luas. Yang paling penting, Bapak Ngadianto, supaya dalam kegiatan wisata di Sirap ini lebih luas dikenal oleh masyarakat, oleh khalayak ramai, ini jangan lupa menggunakan aplikasi Digido. Nah, Dedigo. Dedigo ya Pak. Nah, Dedigo. Saya ikut lari ke sana kemari sampai lupa karena ganti nama ini. Oke, perlu kami sampaikan kepada teman-teman yang ada di IUM ini. Jadi sebelum mendirikan sebuah usaha, alangkah baiknya kita bisa menemukan potensi yang kita punya. Karena ini sebagai embrio dalam memetakan peluang usaha. Nah, yang mana dalam yang dilakukan oleh Pak Ngadianto ini merupakan pengembangan sebuah potensi yang ada di desa. Karena di desa itu pasti ada potensi. Setiap daerah pasti punya potensi. Tinggal manusianya mau mengelola apa tidak. Nah, maka kita kembalikan ke SDM. Yang mana sebuah daerah itu pasti mempunyai sumber daya alam seperti tempatnya Pak Ngadianto. Tapi tanpa sumber daya manusia itu sia-sia. Kita hanya menjadi penonton. Tapi ini luar biasa antara SDA, antara SDM yang dilakukan di Dusun Sirap ini. Ini sebagai contoh, sebagai pilot project. Nah, nanti 3 bulan yang akan datang, teman-teman Pokdarwis di seluruh Provinsi Jawa Tengah akan kita ajak untuk diadakan sharing, study, pertemuan rutin yang akan kami tempatkan di Sirap. Tolong nanti disiapkan kopi terbaik. Nanti akan didatangi oleh Ibu Ila dan Pak Guntur. Nah, kopi yang terbaik di sana yang paling enak. Nah, itu mohon untuk dipersiapkan. Nanti kita banyak sharing-sharing kaitan dengan kepariwisataan, salah satunya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan perekonomian melalui pariwisata. Syukur-syukur Pak Ngadianto ini juga mengelola usaha di desa, yaitu badan usaha milik desa. Nah, yang mana kelompok-kelompok ini nanti bersatu, berbaur jadi satu untuk meningkatkan perekonomiannya. Nanti banyak celah, banyak anggaran, banyak yang akan memihai. Salah satunya PT-PT itu yang akan memberi sebuah CSR-nya. Asal kita sudah terwujud, kami yakin BCA yang lainnya nanti akan merapat ingin bekerja sama di Dusun Sirap. Saya rasa itu aja Ibu. Saya kalau
ngomong ngelantur paling tidak saya waktunya 2 jam Ibu. Nanti khususan untuk kami nanti hostnya Pak Guntur, lah nanti saya 2 jam 3 jam nanti kami yang bicara. Khususnya nanti kita mengundang Pak Ngadianto yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya nanti juga ikut bergabung bagaimana mengelola BUMDes yang baik, bagaimana mengkolaborasikan Pokdarwis, bagaimana cara mengenali potensi, memetakan masalah dan potensi. Lah, ini jagonya Pak Guntur. Lah, nanti berkolaborasi dengan kami. Demikian Ibu, matur suwun. Terima kasih Pak Yani. Wah, sungguh kehormatan ini webinar kita dihadiri oleh Pak Yani. Pak Ngadianto, beliau ini Bapak Ibu semua, Pak Yani ini adalah tokoh BUMDes. Jadi segala macam aktivitas ekonomi BUMDes pedesaan Pak Yani pakarnya. Nanti alhamdulillah tadi sudah langsung disampaikan tuh ingin dilaksanakan di Dusun Sirat. Siap. Luar biasa. Nanti kita akan ke sana Pak Ngadianto. Ya, terima kasih Pak Yani. Tadi juga sudah menyinggung Dedigo ya, Desa Digital Global adalah platform untuk di desa Pak. Nanti kita akan ini. Kami sebagai pengurus punya pertanggungjawaban untuk melaporkan ke anggota kami dengan usaha yang kami lakukan, itu untuk kita bagi petani yang keren, petani yang bisa menghidupi manusia di dunia ini. Jadi jangan malu jadi petani. Ayo anak-anak muda kita bergerak di profesi pertanian.